Oke, gimana? Ya, kita langsung masuk ke pembahasan aja Kak ya. Jadi terkait Oke. pertanyaan Kakak, berapa sih komisinya ini itu, terus kontennya bagaimana, sama metode kita naikin orderan bagaimana, kita jelasin semuanya di sini dulu ya Kak ya, dari awal. Betul. Betul, mendingan kamu jelasin detail, jadi biar nggak kepisah-pisah infonya. Boleh? Oke Kak. Kan oke, yuk mulai dah. Oke, kita mulai ya. Ini Win, gue share screen kelihatan jelas ya? Kelihatan. Yes. Nah, jadi kita akan bahas ini gimana cara scale up ya Kak ya. Jadi menaikkan orderan. Nah, inilah traffic source Kak. Jadi ada paid traffic. Paid traffic itu nanti kita beriklan dari sosial media yang menggunakan landing page atau TikTok Shop lah. Nah, ini poinnya bukan berurutan ya. Jadi ini cara kita mendatangkan traffic atau calon pelanggan nih. Nah, masing-masing punya keunggulannya masing-masing. Jadi kalau di paid traffic ini enaknya semakin tinggi budget, orderannya akan semakin banyak. Nah, cuman nanti permasalahannya di demand on brand ya Kak. Jadi kalau emang nggak ada demand-nya, ya budgetnya susah buat tinggi. Nah, cara naikin demand-nya gimana? Itu kita bisa menggunakan influencer atau menggunakan berita. Nah, setelah setelah budget iklan kita bisa tinggi, otomatis itu akan berpengaruh ke organik. Jadi traffic ke organik, ke Instagram feed atau ke TikTok itu akan banyak. Nah, di sini baru kita naikin trust-nya pakai social media management. Postingannya kita konsepin. Nanti ada slide-nya masing-masing. Ini saya jelasin gambaran besar ya dulu, Kak. Nah, budget iklan kita tinggi, otomatis orderan banyak kan. Kita nggak harus cari traffic baru. Kita bisa menggunakan CRM atau customer relationship management. Jadi kita follow up ulang buat mereka repeat atau kita cross-selling produk lain. Nah, kalau untuk skincare sendiri banyak juga yang menggunakan pasukan atau build pasukan reseller dropshipper. Jadi budget iklan yang dikeluarkan oleh brand itu lebih banyak ke awareness. Awareness. Nah, pasukan ini di kota masing-masing kita supply produknya. Jadi untuk customer itu lebih murah ya dari segi ongkir ya. Nah, kita lanjut ke paid traffic dulu ya. Poin pertama kita bakal bahas paid traffic ini yang bakal kita iklanin. Jadi semakin tinggi budget, orderan akan semakin meningkat. Yang dibutuhkan itu ads content, advertising skill, dan landing page. Nah, jadi ini mindset beriklannya sebenarnya gampang, Kak. Contoh misalnya kita jual satu produk, contoh aja ya, dapat keuntungan 100.000. Nah, ini Kakak bisa lihat jelas ya, ada CPA 27.000 kelihatan, Kak? Bentar, aku zoom dulu. Ini ada tulisan 27.926 perak. 27. Ini di kursor yang saya lingkarin. Oh, 16.337. Ada dua Kak. Jadi yang itu total biaya sama yang paling kanan. Oke, 30.227. Iya, terus? Nah, yang 27.000 ini adalah cost yang kita keluarkan per penjualan satu produk. Ini kita bisa dapatkan nanti setelah beriklan. Jadi kita udah dapat angka costnya nih 27.000 kita keluarkan buat jualan satu produk. Nah, kalau kita mau jualan 100 produk per hari gimana? Ya kita kaliin aja 27.000 kali 100. Nah, paling nggak budget iklan yang harus kita keluarkan itu 2,7 juta untuk mendatangkan 100 orderan. Paham ya Kak ya? Jadi keunggulan paid traffic itu kayak gitu, semakin tinggi budget, orderan yang masuk akan semakin banyak. Nanti yang kita kontrol itu dari cost. Tapi ini kan nanti kalau sudah kita ini ya trial ya, kan kita bilang bahwa paid traffic itu kan akan menaikkan angka penjualan kita, tapi kan tergantung dari brand kita juga. Nah, untuk nge-branding itu kan ya terus Nah, ini saya kasih mindset-nya aja, mindset iklannya dulu, Kak. Nanti emang itu semua berpengaruh terhadap brand sama demand on brand-nya juga. Nah, jadi kita untuk ngelakuin paid traffic ini, inilah audience jurinya. Jadi traffic source-nya itu dari Instagram, Facebook, atau TikTok ya. Orang akan ke toko kita itu setelah melihat ads content. Jadi dia lihat ads kita, dia tertarik klik, baru dia ke toko kita berupa website, WhatsApp, atau TikTok Shop itu. Nah, jadi di sini yang paling penting itu sebenarnya ads content-nya. Kalau menurut orang nggak menarik, nggak bakal banyak traffic yang mengunjung ke toko kita.
Nah, jadi PR pertamanya itu ads content. Setelah itu, dia bakal jadi customer kita kalau offer yang kita berikan itu menarik atau sesuai. Mhm. Diskon, bundling, sales, atau urgency. Nah, jadi inilah audience journey-nya namanya, Kak. Yang paling pertama, poin paling penting itu kita di ads content. Jadi ads content itu beda sama konten yang kita posting harian. Nah, untuk ads content itu dalam durasi 30 sampai 1 menit kita harus bisa meyakinkan customer supaya mau beli. Mhm. Nah, cara bikinnya gimana? Ini, jadi produk kan banyak. Kalau bisa produk yang kita penetrasikan itu produk yang menyelesaikan masalah yang ada di market. Contoh misalnya penghilang jerawat atau apa gitu. Tapi kalau skincare ini rada-rada susah kalau kita penghilang jerawat itu kan kadang-kadang kalau kita munculin yang ada jerawat kena kick kan. Lu tahu sendiri lah ya. Heeh, itu maksudnya contohnya. Nah, nanti itu yang kita perhalus sebenarnya. Jadi kita Iya lihat betul. ada juga yang winning kita banyak main itu ada sabun gatal ya Win ya kalau nggak salah ya. Iya iya itu Fortivo. Mhm. krim lah, krim untuk berurusan gitu. Heeh. 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 Oke oke. Mhm. Nah, kita untuk bikinnya itu kita harus tahu nih apa yang mereka mau, apa yang mereka need, yang mereka butuhkan, yang mereka mau sama yang mereka takutkan. Nah, di konten iklan itu paling paling nggak harus bisa menjawab 3 poin ini. Dan angle promotion-nya kita kebanyakan bermain di pain point. Hmm. Nah, jadi contohnya itu seperti ini kira-kira. Harrison brand owner. Belajar digital marketing, tapi nggak bisa-bisa. Ikut e-course katanya Nggak mau kelihatan bro. tapi enggak. Gimana Kak? Kamu lagi share sesuatu atau gimana? Oh, ini di videonya nggak keputar ya Kak ya? Iya nggak keputar makanya lu lagi share sesuatu nggak bisa ngelihat cuma cuma oh coba ulangi lagi dong. Ini Ulangi lagi dong. contoh iklannya Bu. Coba Win, Agak nge-lag sih Bro. Iya iya I know. agak nge-lag ya? agak nge-lag. Jadi ini saya jelasin aja kali Kak ya. Nggak apa-apa Nah, ambil diputar kalau misalnya bisa. nanti saya kirimin coba videonya. Jadi ini video yang kita tayangin di Adferrari gitu. Kita bermainnya di pain point, angle promosinya. Nah, jadi kita munculin keresahan-keresahan ya. Contoh ikut e-course dibimbing, nyatanya nggak dibimbing kan. Terus kalau belajar sendiri repot karena butuh latihan buat pengerjaan digital marketing gini. Kalau mau pakai jasa digital marketing dari awal itu biayanya udah mahal. Nah, kita tawarin solusinya lah, Adferrari. Oke, lanjut. Harrison. Nah, terus yang kedua ini ada angle promotion logic. Jadi kita ada iklanin produk fashion, beli sepatu gratis, topi dan tas. Nah, kita bermainnya value sih, lebih ngajak mereka untuk berhitung. Oh, ini kira-kira dapat bonus kayak gini, promonya terbatas. Nah, kira-kira kayak gitu, Kak. Begitu iklan kita masuk ke mereka, nah itu pasti kelihatan dari engagement yang terjadi di postingan kita. Nah, syarat konten itu 3 detik pertama itu harus menarik. Jadi ada trigger atau clickbait. Nanti kita bisa lihat video view-nya di atas 50% nggak rata-rata. Atau berapa banyak yang lihat video kita di atas 50%. Nah, terus CTR-nya harus di atas 2. Ini tergantung produk ya. Jadi CTR itu maksudnya perbandingan antara reach sama yang klik ya, Kak. Jadi misalnya contohnya 100 ya minimal 2 orang klik. Paham ya, Kak? Sampai sini. Paham. Klik maksudnya klik ini, klik buy atau klik apa? Kalau kita iklannya tujuannya ke website berarti dia habis klik langsung ke landing page kita. Nah, nanti ada datanya CTR berapa, yang klik berapa, yang reach-nya berapa, persentasenya berapa. Nah, dari situ kita buat analisa konten. Nah, terus visualisasinya itu bisa berupa review, testimoni atau short movie. Nah, kalau syarat untuk scale up tadi ya yang kita bahas ya, ads content pertama, terus kedua ya stok juga harus pertimbangin karena kan kita forecast-nya udah gampang ya kalau bermain di ads ya. Nah, terus yang Kakak bahas tadi juga benar, demand terhadap brand-nya harus ada. Jadi kalau nggak ada itu budget juga susah naik. Begitu kita susah naikin budget, cost-nya meningkat gitu. Nah, itu berarti kan demand-nya belum terlalu ada. Nah, terus ada poin trust sama advertising skill. Advertising skill inilah yang kita support. Jadi nanti kita akan ukur tuh. Kita budget sekian bisa nggak? Kalau nggak bisa, kita lanjut lagi ke sini. Nah, berarti kan dari paid traffic ini kita ketemu nih masalahnya. Contoh iklan udah 1 juta udah susah naik nih.
Nah, cara naikin demand-nya gimana? Bisa pakai KOL, bisa juga pakai media. Jadi kita lanjut dulu ya ke poin berikutnya yang organik. Nah, kalau kita bilang nanti setelah iklan budgetnya tinggi, itu otomatis organik kita juga akan bertambah traffic ya, Kak. Karena kan kita iklannya pakai sosial medianya ya. Nah, jadi nanti ini audiensnya bisa diputar-putar sebenarnya. Yang TikTok kita lempar ke Instagram gitu, misalnya buat kita bikin promo, jadi biar mereka masuk ke semua channel kita lah. Nah, terus kedua, di sosial media itu kita nggak harus selalu jualan. Karena kita jualan udah ada ads, jadi sosial media ini mungkin kita lebih build-nya buat naikin trust gitu. Kita sharing benefit-nya, giving itu berupa giveaway ya, atau promo atau apalah. Nah, selling ini baru kita jualan. Jadi nggak harus selalu jualan, karena di sosial media itu kita bisa bangun trust juga. Nah, kita susun juga konten kalender ya gitu. Jadi kita bahkan udah planning 3 bulan sampai 3 bulan ke depan tuh mau ngapain aja, ini save promo, recommended, before after, kita kasih quotes juga, udah kita susun. Nah, jadi kalau untuk build sosial media itu lebih ke kayak gitu. Habis itu kita analisa nanti, jangkauan postingannya berapa persen, engagement rate-nya berapa persen, ada pertumbuhan nggak setiap bulannya atau per 3 bulan. Kalau nggak ada berarti strateginya salah, kita ganti lagi. Nah, itu dia kenapa kita harus ada konten kalender. Jadi itu yang menyusun strategi postingan kita. Karena yang kita tujuan kita kan engagement rate-nya sebenarnya. Baus. Musiknya minta tolong dikecilin ya, Nak ya. Makasih. Iya, terus ya, Bang? Oke, jadi nah, itu buat sosial media manajemen atau kita ngurus organiknya, Kak ya. Nah, cuman ini ya bakal terjadi kalau budget di sini bisa kenceng dan kita pakai KOL juga jualannya oke nih, demand-nya udah ada. Endingnya budget. Gimana, Kak? Endingnya budget. Maksudnya budget apa? Ya kan budget paid traffic. Paid traffic itu yang kita testing nanti, Kak, yang langsung iklan sehari 100-200 ribu. Oke. Yang bikin landing page, nah kita pakai paid traffic-nya ini. Iya. Nah, terus buat KOL itu influencer, nah kita bisa research dulu nih. Yang pasti harus budgeting. Kita cek reward influencer, fit to market. Jadi banyak juga yang main memang pakai TikTok itu affiliate ya, Kak. Betul. Nah, jadi influencer-influencernya ya gitu. Kita bayar, terus kita kasih affiliate gitu linknya. Nah, itu banyak sekali kalau ketemu influencernya benar, yang ordernya 1000 sehari itu banyak. Nanti bisa diatur kan dari si Asferry? Influencer itu nanti pasti kita seleksi juga sih, Bu. Maksudnya untuk produknya Ibu kan kita nanti pasti ada research-nya juga, Bu. Kira-kira produknya ini cocoknya. Ya kan influencer tuh sebenarnya bisa dari affiliate, bisa kan banyak sih sebenarnya. Nanti kan kalian yang seleksi sendiri kan. Soalnya kan kalian pasti ngelihat trafficnya mereka kan juga kalian bisa ngelihat kan. Betul, nanti pasti kita seleksi. Kalau aku nggak ada waktu buat ngelihat mereka. Traffic mereka. Itu nanti. Betul. Oke. Dan yang affiliate ini juga bayar loh, Kak, ke mereka. Ya. Nah, kita bikin profilingnya dulu, habis itu baru kita bandingkan, kita compare. Nah, kita sesuaikan sama budget juga. Budget per bulannya kita mau pakai KOL itu berapa. Nah, yang mana dulu yang harus kita pakai. Nanti yang bagus yang mana kita simpan. Nah, jadi polanya selalu kita research dulu, kita testing pakai dia, terus kita evaluasi. Kalau bagus kita pakai lagi, kalau enggak kita kumpulin. Nah, terus salah satu naikin demand atau trust itu kita bisa melalui media. Jadi kita diliput oleh media. Nah, itu kita bisa nampilin USP atau keunggulan produk kita. Bisa juga kita menggiring opini atau yang ketiga menaikkan brand awareness. Jadi kalau menaikkan brand awareness itu kita ada produk yang bagus, kita langsung undang 7 media. Nah, itu yang jadi trust kita di sosial media dan kita taruh di landing page. Oke. Yep. Oke. Nah, selanjutnya kita ke CRM. Jadi kalau emang ini 3 udah kita susun, ini otomatis customer kita pasti banyak nih. Jadi kita nggak harus selalu ngiklan buat dapetin customer baru. Nah, di CRM ini kita bisa ngelakuin apa aja. Pertama, kita bisa survei produk. Jadi kalau memang repeatable rendah, kita bisa survei langsung ke market. Kira-kira salahnya di produk apa. Jadi ini lebih buat ke
produk development ya. Mhm. Nah, yang kedua kita bisa reminder, contoh yang udah beli sebulan, kita tanyain ulang gitu, Iya. buat dia Mhm. reminder. Nah, ya, Semacam testimoni atau mungkin ada feedback ya. Terus. iya, jadi dia misalnya dia udah beli sebulan ya kita chat lagi ke dia, Mhm. halo Kak, udah sebulan gimana pemakaiannya? Apakah ada kendala gini-gini? Oh, kalau emang responnya Mhm. bagus, kita tawarin beli lagi buat diskon. Yap. I Maksud know. Ketiga yang kita ini bisa mungkin tambahin Bu, cross-selling. kalau yang untuk CRM ini kita nggak hanya untuk jualan aja Bu sebenarnya. Jadi kan ketika nanti Bisa di reseller? enggak, maksudnya yang dari 100 kan Apa? kita punya 1000 database customer nih. Setelah bulan nanti kita mungkin produk Ibu biasanya dipakainya selama jangka waktu 1 bulan. Nah, mungkin nanti setelah 3 minggu kita udah bisa follow up, Kak gimana hasil pemakaiannya gitu, oke nggak? Nah, kalau misalnya nggak oke, kita bisa minta semacam masukan dari mereka gitu, Bu. Jadi, kalau misalkan oke, nanti kita bisa untuk tawarkan kasih diskon supaya mereka beli lagi, kalau misalnya nggak oke, ya kita minta aja masukan dari mereka, gitu. Karena masukannya dari mereka itu sebenarnya penting untuk nanti Ibu untuk develop produknya lagi, Bu. Oh, berarti reviewnya dari mereka mungkin, mereka pakai produk Ibu ada kekurangannya di sisi mana gitu. Kalau pakai mungkin misalnya mereka rasanya kayak gimana, nah itu nanti bisa nilai tuh. Nanti ketika ada customer yang repetitif, feedback-nya sama misalnya, atau misalnya kalau saya pakai kayaknya kalau di malam hari agak gimana, agak gatel atau gimana gitu kan. Kalau misalnya repetitif kan itu nanti bisa di-note, Bu, oh ternyata dari 1000 orang yang saya survei ini, ada nih 20-30 orang yang memberikan, feedback yang sama, berarti ini nanti bisa kita cari tahu, solusi untuk masalah ini gitu. Jadi nggak harus kita pakai ini untuk jualan, tapi bisa juga dengan, untuk memperbaiki dan mengimprove produknya Ibu gitu sih, Bu. Oke. Oke, kita lanjut ya Kak. Bisa cross selling dan bisa juga untuk engagement. Nah, jadi kita jaga hubungan lah. Kita bangun customer yang loyal. Nah, untuk ngelakuin itu kalau customer-nya banyak, kita nggak harus chat satu-satu. Sebenarnya ada WhatsApp Engine Blast. Nah, ini kita bisa kategoriin. Cuman ini nanti kita bahas di berikut-berikutnya. Nah, kedua kita bisa dari Instagram postingan. Dan yang ketiga ya offline event. Nah, jadi ini semua bisa di-combine sebenarnya tergantung strategi marketingnya. Nah, yang terakhir pasukan reseller. Jadi banyak juga ya, nggak sedikit, terutama kalau yang skincare gitu, buat pasukan reseller ya itu malah dari brandnya itu branding buat awareness sebenarnya, buat awareness, create demand, pakai KOL dan lain-lain. Nah, didistribusikan melalui reseller. Jadi akses ke produk itu gampang. Nah, ada juga kita bermain di ads misalnya, kita udah ketemu winning formula, nah itulah yang kita jual ke reseller atau dropshipper kita nanti. Kita ajarin, kita training cara jualannya. Jadi strateginya itu berbeda-beda. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu, Kak? Sampai di sini aku punya bayangan. Bayanganku adalah aku tadi udah bilang sama Joseph ya untuk target landing page. Landing page itu oke, kita di situ nanti kan larinya berawal dari konten. Nah, kontenku nanti beberapa kontenku coba aku kirimin ke kalian. Anyway, mungkin mentahannya atau seperti apa. Untuk konten sementara mungkin kalian bisa ngerjakan punya aku, tapi nggak tahu biayanya berapa budgetnya. Oh, maksudnya kita bikinin Kakak konten buat iklan gitu ya? Iya, jadi sekaligus sementara. Jadi sebenarnya anak-anakku bisa, ya anakku bisa. Tapi maksudku dalam arti kalian pasti punya the best dalam arti ini kira-kira karena gini, pada saat kita ads konten, tentu kan kita ngomongnya adalah seberapa menarik mungkin konten itu bisa dilihat sampai winning atau sampai reach. Intinya seperti itu kan. Ya nggak Betul. sih? Nah, Betul. coba jadi nanti coba gini, aku kan nanti sama adminku coba kita share konten ya. Ada yang aku bilang kemarin ke Alwin mungkin pakai body care dulu. Aku punya produk untuk teh herbal sebenarnya itu juga bisa juga. Teh herbal itu untuk asam lambung, intinya lebih ke arah untuk menghindari kita orang-orang stres dan sebagainya. Dan itu sudah terbukti sih. Nggak apa-apa nanti itu dulu aja yang herbal sama tea sama itu. Untuk skincare-nya aku masih belum dulu karena aku mau ganti kemasan bulan September. Jadi emang toh maksud ketika kita mau ads konten tapi kita mau ada
perubahan desain packaging kan emang mendingan sekaligus nanti. Iya, Betul. maksudku situ. Jadi nanti mungkin yang bisa digarap tuh sebenarnya adalah paket body care infus. Maksudnya memang dosing itu sama teh herbal yang untuk program pelangsingan, untuk kemudian untuk asam lambung sebenarnya fokusnya adalah herbal ya, herbal tea untuk kesehatan, untuk imun itu sih. Nah, nanti beberapa adminku mungkin akan ngasih beberapa mungkin mentahannya seperti itu. Heeh. Iya. Boleh Bu. Nanti kita bisa. Atau mungkin kalau misalnya kamu bikin konten, oh produkku tak kirim ke kamu bikinkan konten, nggak apa-apa, it's okay, nggak masalah. Gitu. Nah, gimana? Paling boleh nanti kita lihat dulu aja yang udah ada Bu. Kalau sekiranya bisa dipakai, Iya. yang udah ada aja dulu gitu sebenarnya. Tapi kalau memang misalkan kira-kira kayaknya mungkin kita nggak pede, ya nanti mungkin kita coba sharing lagi. 10%, kemudian punyanya sebentar ya. Ya. Kemudian yang keponakannya ibu itu whiteningnya 20% sama apa namanya? Boleh lah pakai dikasih yang untuk fake juga boleh. Tapi 5% aja ya Rika ya. Ya, halo. Ya itu tadi sih maksudnya nanti kita coba lihat yang udah ada dulu aja. Kalau bisa dipakai ya kita pakai yang udah ada dulu aja gitu Bu, nggak masalah. Iya, betul. Nggak bisa, karena kan kita fokus gitu. point of view-nya kita kan berawal dari konten kan. Kalau kontennya bagus kan masuk ke landing page-nya kan ngekliknya kan juga semakin banyak. Benar nggak sih, Win? Iya, pasti seperti itu. Karena di awalnya itu berawal dari konten. Kliknya tinggi, otomatis masuk lebih banyak. Oke, yuk sekarang kita ngomong ini. Tadi kan udah masalah ngomong komisi, si Joseph udah bilang 5-7% dari omset atau dari netnya ya, Jo ya? Benar nggak sih, Jo? Kamu bilang itu ya, Jo? Oke. Kan, nah sekarang apa yang harus kita lakukan? What will you do? Apa yang kita harus lakukan sekarang? Yang pertama, aku pasti akan bayar kalian buat landing page dulu, untuk bikin landing page. Anyway, nanti kan di isinya landing page kan pasti ada beberapa testi dan sebagainya. Pasti kan kalian butuh isi-isinya, ya nggak sih? Betul. Nah, kamu review dulu isi-isinya, mentahnya dari kita. Let's say itu menurut kalian itu oke atau enggak. Kalau misalnya enggak oke, atau di markup atau gimana, anyway biayanya berapa, seperti itu. Ya? Boleh, Kak. Oke, sekarang yang pertama aku lakukan, aku minta tolong buatkan landing page-nya dulu, ya, terus kemudian kontennya juga di-review dulu ya. Kapan mulai dikerjakan? Begitu Kakak kirim, kita kerjakan sebenarnya. Oke, landing page-nya apa, boleh tahu nggak? Apa rekeningnya berapa? Rekeningnya nanti saya kirim di grup. Kita bikinin invoice-nya juga. Oke, siap. Nanti dibuat aja. Boleh. Terus ada lagi, Jo, kira-kira? Ya, jadi sebenarnya kalau terkait komisi dan lain-lain itu kayak dari advertising sebenarnya cuman bagian kecil dari digital marketing ya, Kak. Nah, yang dari tadi kita bahas itu lebih ke strategi sales-nya. Tapi untuk meningkatkan orderan, yang penting itu sebenarnya lebih ke marketing plan sama marketing strateginya, Kak. Nah, jadi yang pertama poin tadi yang kita bahas itu sales strateginya, Kak ya. Nah, yang harus kita lakukan sebenarnya kita harus analisa kompetitor juga. Kompetitor A, kompetitor B, kompetitor C, yang paling dekat dengan kita siapa. Nah, dari situ kita bikin model canvas. Jadi customer kita siapa, customer relationship tadi, CRM tadi Kakak mau pakai yang mana saja. Terus buat channel promosinya di mana saja. Nah, value proposition apa yang bisa kita berikan lebih ke customer yang mungkin belum dimiliki atau kurang ditonjolkan di pesaing. Nah, key activity, key research, key partner inilah yang kita susun. Jadi Kakak mau pakai kita itu apa aja? Apakah sampai riset sana sini ataukah cuma di advertising sama konten? Nah, setelah Kakak punya ini semua nanti baru bisa kita analisa kelebihannya, kekurangannya di mana, ada peluangnya di mana. Ini sambil berjalannya waktu. Baru marketing mix ini ya kita lihat Kakak lebih itu kemana. Di place itu kan salah satu kemudahan untuk mengakses produk. Nah, kemudahan mengakses ini Kakak mau build pakai pasukan reseller atau Kakak mau direct selling sendiri, itu juga strateginya berbeda. Nah, dari sisi price juga nanti pasti ada datanya. Kakak kan udah kasih harga fixed price. Nah, apakah harga itu harga yang
terima konsumen apa enggak, itu juga bisa di-testing sebenarnya. Mhm. Nah, strategi promosi dari yang 5 yang saya jelaskan tadi, yang mana yang mau Kakak pakai duluan. Dari situ kita baru bisa susun. Kalau kita mau pakai pasukan reseller, di awareness-nya Mhm. kita harus sama di endorse, naikin trust dan selling. Dan Mhm. tentunya pasti ada budgeting ya. Salah strategi tadi kita udah bahas, habis itu kita ukur pertumbuhannya. Mhm. Nah, kira-kira seperti itu Kak gambarannya. Mhm. Nah, jadi sebenarnya semua itu kita benar fleksibel dan sifatnya negosiasi tergantung Kakak mau make kita di mana gitu. Apakah cuma di Iya. advertising-nya, di kontennya? Ya, jadi gini Jo, kan aku Heeh. tadi bilang untuk advertising. Pertama kan pasti kan advertising dulu ya Jo ya, ya nggak sih? Betul. Terus kemudian kan aku tadi bilang sama Alwin juga bilang, aku punya beberapa konten. Nanti sekarang kontennya juga dibuatkan. Tapi kan aku bilang kita lihat dulu Kak punya kontennya Kakak oke atau enggak. Kalau oke kan enggak perlu dibuatkan. Tapi kalau misalnya seandainya kurang oke, silakan di markup atau silakan di ini ya, intinya di make up lah Ya, seperti itu. ya. Maksud nggak? Betul, betul. Heeh, Betul. itu sih. Mhm. Bisa Kak kalau So, kayak gitu. Nah, mhm. jadi sebenarnya ini semua kita presentasiin buat menjawab pertanyaan Kakak. Jadi kenapa kita Iya. bukannya nggak kasih fix persentase kita berapa di depan, tapi ya seberapa banyak kita pengerjaan kita gitu aja sih sebenarnya Kak. Iya. Kita Ya tapi kan tadi kontribusi. sebenarnya Jo kan udah stay di depan ya sekitar 5-7% kan. Tadi bilangnya gitu kan Jo? Betul. Nah, itu untuk yang Mhm. berjalan gitu. Jadi yang kita pegang ads-nya kalau yang dia ke konten ke kita beda. Mhm. Jadi Paham, aku paham. tergantung pengerjaannya sebenarnya Kak, dan sifatnya memang negosiasi fleksibel gitu. Mhm. Intinya kan biayanya adalah untuk biayanya advert itu kan sebenarnya adalah diambil dari komisi tadi ya 5-7% dari omset kan. Ya, Terus betul kemudian itu. untuk konten itu kan nanti terpisah, untuk landing page juga terpisah. Aku udah clear untuk masalah ini. Makanya kapan mulai dikerjakan untuk landing page-nya dan sebagainya, itu kapan bilang aja sama aku nanti akan nyiapin adminku, seperti itu. Boleh nanti Kakak kirimin aja foto konten semua yang Kakak udah ada sama videonya kayak tadi Mhm. Kakak bilang. Jadi Ya, habis oke. kita Nanti 2 ya, yang di tes trial 2 ya? Boleh. Bodycare sama minuman herbal ya, heeh. Ini Kalau skincare-nya aku emannya apa? Soalnya kita mau ganti packaging September, eman kalau dibuat. ya Heeh. saya Bodycare sama Mhm. herbal itu satu brand nggak Kak? Brand-nya beda, tapi punyaku. Yang satunya Dr. Real, satunya JSO Glow. Beda brand, tapi punyaku Oke. semua. Nah, itu Kakak mau langsung jalanin dua-duanya atau gimana? Hmm, enaknya landing page-nya nggak bisa ya jadi satu ya? Maksudnya nggak bisa ya? Bisa sebenarnya sih. Ya itu kalau beda Pasti brand beda. ya kan linknya domainnya itu Kak beda. Iya, heeh. Oke, Kalau coba iya aku sebenarnya mau ini, tapi kalau misalnya seandainya landing page-nya misalnya ya, gini Jo, kalau misalnya bikin landing page 2 Jo, kira-kira Jo, nggak kamu diskon tak Jo? ah, coba nanti dihitung dulu Kak. Soalnya kita landing page juga pakai staff yang ngerjain ya Kak. Gitu. Kita kita nanti ada orang copywriting-nya lagi kita outsource-in gitu Kak. Jadi cost-nya itu memang kita Mhm. hitung pasnya segitu. Cuman kalau bikin 2 nanti coba saya negoin dulu Kak. Mhm. Mungkin bisa bisa lebih murah sih karena hosting-nya nggak perlu pakai 2. Nanti saya kirimin Mhm. quotation-nya Kak. Nah Kakak tentuin aja mau 2 mau berapa nanti kita bikin bikin quotation-nya dulu. Ya wes lah, gini aja lah, coba nanti dicoba satu dulu ya. Ya. Nanti Boleh. untuk yang itu, ya wes gitu aja. Nah, satu nih Kakak mau body care dulu atau yang herbal dulu? Bodycare lah, aku lebih ketat bodycare-ku dulu. Body care ya, body Karena bodycare itu udah testingnya udah banyak. Jadi apa ya? Tesnya udah banyak. Jadi nanti kan ketika kita apa ya lebih ke arah brandingnya pun juga enak. Kalau testingnya semakin banyak kan orang semakin trustnya juga semakin banyak kan. Seperti itu. Nah, nanti berarti testingnya fleksibel ya, mau di TikTok atau mau di Facebook gitu ya. Iya, Ya udah betul. nanti kita Bisa. coba pas berjalan kita coba lihat aja mana yang lebih bagus. Nanti kita fokusin ke sana karena ya kadang ada yang A bisa lebih bagus di Facebook, tapi kadang yang produk B bisa lebih bagus di TikTok gitu. Jadi
Nanti Mhm. kita coba cari ya. Nanti Facebookku berarti ini ya, aku soalnya belum punya akun Facebook yang untuk ini ya. Nanti Ibu Aku adanya bikin di uh, Business Manager sih, Bu. oh iya, kemarin Alwin bilang ya di Business Manager, Ya, aku lupa Win di gimana. tadi saya taruh di YouTube ya. Sebentar. Nanti dibantu aja ya Win ya, misalnya dibikin itu Di ya Win ya, aku lupa. Oh kan nanti intinya Business Manager itu intinya bisa akun siapa ya aja, tapi kan nanti dia yang di bayar. Oke oke. business.facebook.com. Nah, tapi nanti Ibu mesti punya Facebook profile dulu di situ. Nanti Ibu masuk ke store, create Betul. aja kayak biasa, daftar biasa. Nah, nanti invite kita ke dalam Business Manager itu. Nanti Iya, emailnya nanti Ibu tinggal. Win. Hmm. Sebenarnya aku ada Facebook pribadi sih. Aku sebenarnya nggak butuh ya. Aku nggak butuh Facebook pribadi. Facebook pribadiku nanti yang mau tak buat itu sebenarnya. Facebook pribadi Page. boleh. Kan bisa dibuat page ya. Kalau Facebook Ya nanti satu Facebook profile bisa buat 2 business manager. iya nanti coba nanti dibantu ya Win ya. Iya. Untuk arahnya ya Win ya. Itu aja. Nanti saya bantu itu. Mm-mm. Kalau bisa memang akun yang udah lama, Bu, karena Facebook itu lumayan ketat. Dia Iya, biasanya baru itu. betul. Karena kalau sudah punya banyak teman kan enak gitu loh Win. Maksudku gitu. Iya, betul. Oke, Kak, nanti. saya note YouTube ya Kak ya. Ini untuk kelebihan produknya juga belum ada produk knowledge ya Kak ya? Oh, produk knowledge-nya ada, sudah ada. Maksudnya Maksudnya belum dikirim kita kita ya? oh belum. Makanya kan kita belum mulai kan. Aku ngomong dulu kan masih kan kemarin sama Alwin sudah. Terus kemudian untuk masalah dealing harga itu di kamu. Baru kalau sudah selesai gini, sebenarnya di TikTok itu kan atau di Instagram itu kan ada. Tapi nanti kalau memang seandainya kalian mau minta bikinkan, aku minta anak-anak tak suruh bikin produk knowledge kontennya seperti itu. Boleh. Ya. Bukan, maksudnya lebih buat yang kita pelajarin aja USP-nya apa yang mau kita tampilin. Oh, misalnya ingredient ataupun apa produk knowledge ya, maksudmu Itu ya? satu Betul. benar produk sama mungkin kelebihan produknya Ibu dibandingkan yang lain gitu. Jadi simpelnya itu ada kenapa customer barang ini dibandingkan dengan kompetitor gitu. Oke. Aku cuma sedikit jelasin aja ya. Cuma secara sekilas saja eksplisit aja ke kalian. Pertama, keunggulan produkku adalah pertama banyak HB abal-abal, maksudnya paket bodyguard abal-abal yang enggak BPOM, yang racikan, yang bikin selulit, straight match kayak gitu, ya nggak sih? Nah, handbodyku itu adalah handbody-nya Dosting, tapi kita udah berizin, intinya udah legal. Jadi, aku nyiptain produk itu Bodycare Infus itu adalah satu keunggulannya bisa cepat memutihkan dalam waktu 1,5 bulan. Intinya sehabis satu paket itu sudah kelihatan putih, yang ngasih 1,5 bulan. Terus kemudian yang kedua aman. Pertama orang pasti kalau beli itu adalah ini aman nggak sih? You know nggak sih? Kan banyak kan. Sekarang nggak usah gitulah. Alwin sama Joseph melihat postingan-postingan pakai pemutih yang nggak jelas, yang mungkin yang nggak berbepom dan sebagainya, itu kan nggak aman, ya nggak sih? Betul. Gitu loh. Nah nanti jadi dari situ nanti kita ngasih beberapa knowledge tentang intinya knowledge adalah safe-nya atau mungkin bahayanya handbody abal-abal kayak gitu kan, bisa bikin straight mat. Tapi kalau kita ngomong straight mat kayak gitu kadang-kadang Win itu kalau di TikTok atau berapa itu kan di kick Win, tahu kan kayak gitu. Menunjukkan seperti itu gitu loh. Kemudian konten. Nah, kontennya nanti kan aku kasih ke kalian beberapa yang masuk atau enggak menurut kategori kalian itu qualify apa enggak. Makanya aku bilang adalah kalau memang soalnya belum qualify kalian bisa make up. Nah, kalau make up kan berarti kan otomatis mungkin kalian butuh budget. Budgetnya berapa kalau make up kan seperti itu. Ya, betul. Itu loh. Oke. Kalau konten boleh tahu sekarang ada berapa, Kak? Banyak banget. Ini aku contoh ya, kasih konten-konten ya. Boleh. Entar ya. Ini contoh, ini video TikTok ya. Sebentar ya. Bentar ya. Ini contoh konten. Banyak. Kalau konten tuh banyak sudah. Entar. Sorry sih. Entar boleh, aku cari. sambil ngerokok nggak apa-apa ya, Kak ya? Kenapa? Sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Loh, ya nggak apa-apa. Itu kan hak kamu. Ya. Katanya nggak sopan. Aku Iya, saya smokers juga kok. Bentar. Ini contohnya. Ntar ya, aku cari yang benar-benar sebentar.
Ini banyak karena yang bikin anak-anak kan aku juga nyimpennya Nggak apa-apa, Bu. bentar ya. Santai aja. Bentar ya. Bentar di mana ya? Ini contoh ya. Ini contoh. Bentar. Ini contoh. Di mana ya? Ini coba. Ini aku share ke kalian. Ini tantangan, ini trial testimoni ya. Ini salah satu ya. Coba kalian lihat. Sebenarnya ini TikTok ya. Menurut kalian itu terus kemudian ada lagi sebentar ya. Banyak sih sebenarnya before afternya. Bentar. Kadang kalau video kan lebih enak ya. Orang kan kelihatan. Ya, betul. Hmm, Nah, oke. Nah, oke. mungkin kalau bisa di touch, maksudnya bisa di make up. Aku nanti kasih mentahan ke kalian bisa make upnya. Maksud gak sih? Ya, ya, ya. You know nggak? Betul. Paham. Nah, Ya, kalau yang kayak gini biasanya contoh. sih ini sih Bu, dia lebih kenanya itu karena menjanjikan waktu. Misalnya Ibu kan di sini ada tulis 1,5 bulan putih gitu kan. Nah, itu biasa Iya, kenanya kena di waktu gitu. Apalagi kalau nanti di permaininnya paling satu botol pemakaian sebotol kelihatan hasil. Nah, itu lebih halus tuh walaupun iya, tidak kan jamin gitu ya. kalian bisa memark up kata-katanya, maksudnya Iya. writingnya kalian. Jadi kalian kan bisa ini menurut aku loh ya, kalian kan mungkin dari kata-kata mungkin bisa diubah ya. Betul. Seperti itu sih. Nanti banyak beberapa sebentar. Ini masih contoh-contoh ya. Kalau konten-konten Body. seperti ini sih kadang kalau saya lebih cocok kita mainin di TikTok sih Bung. Iya, betul. Sama ada garansinya nggak, Kak? Kenapa? Ada garansinya nggak? Garansi misalnya kalau nggak putih harus kembali gitu ya? Bukan nggak putih sih, maksudnya minimal ada efek lah gitu. Efeknya ada pasti, jangan dikira ada ini. Enggak, maksudnya bukan. Di offernya itu Bu, jadi di offernya itu ketika kita sudah menampilkan semuanya, kita udah goreng customer itu kan, berarti menampilkan ini. Nah, kita kasih di offernya itu kita bilang coba aja 1 bulan, kalau sampai nggak ada perubahan kita balikin duit Anda gitu misalnya. Jadi mereka boleh, aku berani. Lebih yakin gitu. Boleh, nggak apa-apa, berani aku. Itu bisa kita masukin sih nanti itu karena lumayan powerful lah. Gitu. Boleh. Win, note dulu ya, nanti kita pelajarin ya. Iya. Iya, coba kamu lihat Instagram kemarin anak-anak udah ngasih link TikTok ya, maksudnya coba dulu ya. Ada yang pakai model gitu ya Bu ya? Kenapa? Yang pakai model gitu ada nggak yang mungkin kelihatan muka si modelnya gitu? Oh ada juga. Ini yang paket sabun lulur ada. Kemarin baru. Biasa di TikTok tuh suka ini ya Bu, yang kayak proses glow up, misalnya mereka waktu SMP, SMA, mau kelihatannya dekil gitu kan. Oh ada itu di skincare kalau itu. Ini kan ke body ya. Ntar ada kok, ada. Saya ada. Foto aku sendiri ada, dekil gitu ada. Ini juga masuknya skincare nggak sih? Ini body care. Ya, body care. Aku kan fokuskan, aku tadi udah bilang kan Jo, kalau skincareku itu sebenarnya aku mau satu semuanya. Sebenarnya skincare body care satu brand, JXO. Tetapi karena aku bilang, aku mau sih ngurusin untuk desain packagingku masih aku ubah dan itu baru September. Eman kan? Tapi kalau misalnya kalian mau ngelihat sekalian juga mau dibuat landing page juga karena satu brand nggak apa-apa, boleh. Tapi gambarnya itu masih belum ada untuk yang baru. Kita pakai yang udah ada karena juga banyak testingnya gitu loh. Sebenarnya ada ya, punya aku ada sebentar ya, ada sebentar. Tata, siapa ya yang free ya? Ibu tanya ya, untuk yang apa namanya gambarnya ibu tuh ada di mana ya? Bu yang dulu hitam terus putih gitu ada nggak? Lupa aku. Ada kan? Pernah kasih ya? Ada kok, ada. Saya itu pernah juga ngasih sebentar ya. Karena kan banyak anak-anak bikin konten tuh banyak. Cuma kadang-kadang kan juga, oh ini ada aku. Ada ya, ada. Nah, ini ada. Tapi menurut kalian ya, let's say ini masuk nggak, qualified nggak gitu loh.
Coba kamu. Kalau untuk kompetitor sekarang bagaimana? Kamu lihat dulu aja. Kompetitor terbesarnya penjualnya harganya di angka berapa, Bu? Range-nya mereka. Kenapa? Maksudnya kompetitornya Ibu yang jualan body care-nya ini sama, ini harganya di berapa? Kan kalau Ibu kan kemarin kalau nggak salah 115 ya? Oh, itu kan body lotion untuk day-nya. Tapi kalau satu paket bundling itu 315. 315 Sama ya? sih, equal mereka sama-sama. Rata-rata berarti sama ya di angka yang 300-an ya, Bu ya? Ya, yang isi 3 aku 425. Tapi aku harganya lebih mahal karena memang Ya. kualitasku lebih bagus bandingan itu. Coba nanti kan itu kan ada bundling ya. Aku kan ada bisa dijual per bijian, bisa dijual kan ada 3 kan, bisa dijual bundling, bisa dijual 1 per ecer kan kita mengenanya kan banyak nanti kan maksudnya. Iya benar. Jadi di landing page itu kita masukin kan aja. Iya, jadi bisa dijual per bijian, bisa dijual apa namanya bundling kan bisa gitu loh ya. Paling ini sebenarnya sih kalau saya lihat sih ini kita mainnya kita tetap kita taruh di landing page, Bu. Semuanya itu bundling apa segala macam, tapi tetap nanti ujung-ujungnya closingnya nanti di WhatsApp, Bu, sebenarnya. Iya, Karena makanya WhatsApp-nya nanti kan adminnya, betul. betul. Biasa ngeliat itu mereka udah lihat pun pasti nanti nanya lagi, pasti lupa lagi gitu. Biasa karakteristik customer Indonesia pasti begitu. Mereka nggak baca benar-benar lah, pasti nanya lagi gitu. Oke, intinya gini loh. Aku tuh nyiptain Progut ini ada sebenarnya untuk menghindari yang namanya infus. Infus itu kan secara legalitas BPOM kan nggak ada. Ya, di dalam FDA itu tidak ada yang namanya infus whitening itu nggak ada, Beb. Suntik putih gitu kan? Aku kan jadi gini, aku kan penggerak kosmetik BPOM. Jadi di dalam BPOM itu nggak ada yang namanya infus yang menyatakan dia infus untuk whitening. Di FDA pun, di Food Drug Administration, di farmasi itu tidak ada. Ya nggak sih? Jadi menghindari. Yang kedua, infus itu juga akan mempengaruhi yang namanya ginjal, sistem organ tubuh. Ya nggak sih? Daripada kita menginfus yang pertama, yang satu kita nggak tahu resikonya apa. Yang kedua adalah kita menghindari orang-orang untuk membeli skincare atau body care yang abal-abal, yang nggak jelas, yang nggak ada lisensinya. Makanya kita edukasi mereka untuk back to intinya kalian tuh cerdas kalau pinter, belilah sesuatu yang legal, yang memang sudah terbukti, udah bersertify, udah berizin BPOM seperti itu. Itu sih. Oke. Yang ketiga adalah menghindari mereka dari adanya selulit, adanya penggunaan skincare yang nggak jelas atau body care yang nggak jelas yang bikin mereka ada skincare problem seperti itu. Itu sih. Saya coba sambil catat ya, Bu ya. Yang ketiga ingat. Iya, nggak apa-apa. Mungkin ini ya nanti kita udah minta datanya di grup, kita 1-2 hari kita discuss dulu ya buat plan market plan-nya gimana, nanti baru kita kabarin buat eksekusinya gitu. Jadi iya, kalau diskusi sama aku malam ya Jo atau Alwin, aku kalau pagi itu kan aku lagi on duty ya, maksudku daripada aku nggak fokus, kalian juga nggak enak, aku juga nggak enak, mendingan malam. Kalau hari ini kan kita libur ya, off kan, kita ada celebration day. Jadi aku nggak apa-apa, no issue gitu. Boleh, nanti 2 hari lagi paling kita kabarin, kita internal dulu, kita riset dulu kompetitornya yang kayak tadi kita bilang tuh, yang saya present, kita riset segala udah oke, baru kita discuss nanti, Kak, poin kita ini nggak ini bisa nggak? Terus untuk invoice landing page-nya segera dibikin aja ya, nanti tak follow up yang itu ya. Landing page ya? Iya. Kalau landing page itu nanti kita bikin pas udah ada summary-nya kan, Kak. Jadi poin ini kita tampilin, Kak. Ini bisa garansi sekian ya. Nah gitu. Jadi udah ada poin-poinnya dulu. Oke, siap. Nanti tak minta anak-anakku untuk masukin ngirim itu ya. Boleh, nanti kita discuss dulu apa yang kita butuhin, kita bakal chat di grup. Iya, siap. Oke, siap. Thank you. Thank you, Kak. Thank you. Ada lagi mungkin? Udah sih, udah jelas kok, udah. Itu aja. Oke, makasih waktunya, Kak ya. Yuk, sama-sama. Thank you, Kak. Iya, sama-sama. Siap. Thank you.